Halo pemirsa setia VBiz News, jumpa lagi dengan saya Alfred Pakasi dalam program VBiz News Market Review and Outlook untuk periode 27 April sampai dengan 1 Mei 2020. Pembukaan ekonomi dan kemana harga minyak? Ya, pasar investasi pada minggu lalu diwarnai dengan gejolak harga minyak mentah AS yang sempat di area negatif, lalu rebound. Kemudian ada berita dari WHO bahwa obat virus Gilead belum terbukti manjur, serta dengan adanya rencana pembukaan kembali ekonomi di sebagian Amerika Serikat dari lockdown. Berita resminya terakhir korban COVID-19 di dunia sudah sekitar 2,8 juta orang terinfeksi dan lebih dari 197.000 orang meninggal dan sudah menyebar ke 210 negara dan teritori. Ya, pasar saham kemudian dunia umumnya cenderung terkoreksi. Dolar AS dan emas menanjak lagi sebagai safe haven aset, sementara rupiah kembali tercatat sebagai mata uang terkuat se-Asia di minggu ketiganya. Minggu berikutnya, isu antara kemana arah harga minyak, pembukaan ekonomi, dan ancaman resesi global akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari-hari ini? Berikut detail dari VBiz News Market Review and Outlook untuk periode 27 April sampai dengan 1 Mei 2020. Ya, kita mulai dengan pasar modal Indonesia. IHSG pada minggu lalu secara mingguannya terkoreksi hampir 3% ke level 4.496. Ya, pergerakannya fluktuatif dan kemudian tergerus profit taking oleh investor asing. Ini searah juga dengan bursa regional. Dan untuk berikutnya nampaknya IHSG akan agak konsolidatif kembali dan berpeluang rebound juga di antara minggu yang berjalan. Mata uang rupiah sekarang. Ya, rupiah pada minggu lalu secara mingguannya menguat 0,19% ke level 15.400 per US dollarnya. Menguat karena masuknya dana-dana asing atau capital inflow, tetapi di sisi lain US dollar secara global juga menguat. Tetapi tetap tercatat rupiah sebagai mata uang terkuat di Asia akhir minggu 3 minggu berturut-turut. Ya, untuk minggu depannya nampaknya masih bias positif bagi rupiah walaupun pergerakannya cenderung konsolidatif. Ya, pemirsa setia VBiz News, dalam rangka mitigasi dampak penyebaran COVID-19, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio pada pekan lalu menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan terkini perekonomian dan kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia. Yang pertama, bahwa pada minggu pertengahan April lalu terjadi inflow dana asing terhadap SBN, surat berharga negara, sebesar 4,3 triliun dan outflow saham sebesar 2,8 triliun. Ini menunjukkan secara bertahap kepercayaan kepada Indonesia, khususnya dalam investasi portfolio fixed income mengalami kenaikan. Kemudian nilai tukar rupiah bergerak stabil dan cenderung menguat ke arah 15.000 per US dollarnya di akhir tahun. Lalu sampai dengan minggu ketiga April 2020, harga-harga di pasar terpantau terkendali dan rendah. Inflasi April 2020 diperkirakan sekitar 0,22% month to month-nya atau 2,8% year on year. Pasar forex sekarang, secara umum US dollar minggu lalu menguat. Ini terdorong oleh ketidakstabilan pasar energi, kemudian ada berita belum terbuktinya obat virus Gilead itu, akhirnya US dollar menjadi safe haven asset. US dollar index pada minggu lalu menguat ke level 100.38, sementara pairnya euro dollar melemah ke 1.0821, pound sterling juga melemah ke level 1.2365, sementara dolar yen stabil di 107.53. Selanjutnya, US dollar nampaknya masih dalam bias menguat. Bursa saham kawasan regional Asia sekarang pada minggu lalu kecenderungannya melemah oleh karena adanya gejolak harga minyak serta berita WHO belum terbuktinya obat virus corona dari Wuhan ini. Sehingga indeks Nikkei Jepang melemah ke 19.262 dan indeks Hang Seng Hong Kong melemah juga ke level 23.831. Wall Street, bursa saham Amerika pada minggu lalu secara mingguannya terkoreksi. Sempat merosot oleh jatuhnya harga minyak AS dan berita obat Gilead yang belum terbukti, tapi kemudian menanjak bertahap setelah harga minyak juga rebound. Tapi keseluruhannya masih melemah. Dow Jones Industrial Average melemah ke level 23.775, sementara S&P 500 juga melemah ke level 2.836. Spot gold pasar emas dunia pada minggu lalu perkasa menguat 2,6% ke level 1.729 US dollar per troy ounce-nya, terdongkrak oleh karena kekhawatiran investor
dampak COVID-19 terhadap ekonomi global. Dan berikutnya nampaknya emas ini masih punya ruang untuk penguatannya. Demikian tentu saja Fibis News, kita sudah membahas Fibis News Market Trend Outlook untuk periode 27 April sampai dengan 1 Mei 2020. Saya di sini Alfred Kasih, menghadiri sejenak ya, kita akan bertemu kembali. Stay home, stay healthy, salam Fibis.